Selamat pagi Rumah Resiliensi Indonesia. Pagi. Tepuk tangan dulu. Oke. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu diberi kesempatan teman-teman RCCI untuk masuk pada sesi Rumah Resiliensi Indonesia pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Basra Amru. Hari ini akan memandu sesi selama 30 menit terkait dengan kelompok kerja komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat Indonesia untuk respons COVID-19. Nah yang menarik, kalau tadi kita habis dengar sesi komunikasi resiko bencana alam, nah sekarang kita mau bahas tentang bencana alam nih, yang baru atau sedang kita alami sekarang, dan semoga kita lagi fase transisi ya, yaitu pandemi COVID-19. Nanti akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama nanti akan ada paparan singkat, sambil saya kenalin deh, akan ada paparan singkat terkait dengan kelompok kerja kami yang akan diwakili oleh Mas Doni BU. Mas Doni BU bisa naik? Saya tahu tadi dia mau moto-moto, makanya saya panggil langsung. Nah, Mas Doni BU ini merupakan salah satu anggota dari tim inti kelompok kerja komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat Indonesia untuk respon COVID-19. Setelah itu akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, nanti pada sesi tanya jawab kita akan ditemenin lagi nih sama Mbak Titi sambil saya panggil ke depan. Mbak Titi, boleh naik ke depan, tepuk tangan buat Mbak Titi. Betul, Mbak Titi ini juga salah satu tim dari anggota kelompok kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat atau biasa kita panggil RCCI Working Group for COVID-19 Response. Oke, dan nanti kita akan bagi-bagi kaos. Nanti udah siap Mas Vero kaos-kaosnya? Nanti ada kuis, ya Mas Doni ya? Akan ada kuis? Oh iya, ada. Betul. Nanti Mas Doni akan ada kuis, kita akan bagi-bagi kaos, jadi teman-teman pokoknya kita seru-seruan aja, dan terakhir nanti akan disimpulkan oleh Mbak Titi. Oke, kalau gitu tanpa berlama kita mulai. Mas Doni, saya lempar mic-nya. Oke, silakan Mas Doni. Selamat, tepuk tangan dulu dong buat Mas Doni. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Mbak Titi, Mas Basra, kawan-kawan RCCI yang hadir online maupun onsite. Izin ini kita akan share cepat aja, nanti kemudian karena nanti intisarinya justru nanti akan dari Mbak Titi sebagai yang lebih senior dan lebih dituakan secara pengalaman dan KTP. Aduh, gak boleh ya kejauhan ya. Mungkin jadi kita topiknya seperti ini, sharing and learning. Jadi RCCI apa? Jadi kita sambil ongoing, nanti Bapak Ibu pasti akan dapat gambaran lebih lengkap. Boleh slide next. Oke. Sebelum kita menuju ke RCCI itu apa, kami ingin mengajak impact atau dampak atau apa yang telah dihasilkan. Jadi kadang-kadang kan orang cerita dulu, kayak jualan tuh marketing sudah ngelakuin apa, ujung-ujungnya ngapain. Nah kita nggak mau, kita pengen cerita dulu hasil apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh RCCI. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini ada namanya Intra-Action Review. Intra-Action Review ini sudah jadi standar global. Teman-teman WHO, UNICEF, IFRC, dan UNICEF ini sudah membuat standar global. Intinya apa? Dalam setiap penanganan khususnya terkait dengan pandemi COVID-19, itu perlu ada rembuk, perlu ada ngobrol, perlu ada connect antara pemerintah, masyarakat sipil, relawan, dan segala macam akademisi. Ada standarnya. Standar ini sudah berlaku, WHO mengeluarkan, kemudian kawan-kawan dari sejumlah organisasi mengeluarkan, dan RCCI Indonesia sudah kemudian masuk menjadi bagian dari fungsi untuk Intra-Action Review di Indonesia. Artinya apa? Jadi setiap penanganan kebencanaan non bencana alam seperti pandemi COVID, RCCI yang nanti Bapak Ibu akan sangat welcome untuk bergabung, itu akan menjadi bagian penting untuk merumuskan oke, kita nextnya apa, oke kita evaluasi sebelumnya apa. Dan ini sudah menjadi standar global yang harus diadopsi oleh pemerintah-pemerintah seluruh dunia termasuk Indonesia. Boleh lanjut? Achievement yang kedua adalah policy brief. Mungkin nggak terasa bagi kawan-kawan. Oh ini saya bisa lihat di sini ya. Oh maaf, saya baru tahu. Iya, Bapak bisa lihat di bawah. Maaf, ya. Gaptek saya. Jadi mungkin nggak terasa di kawan-kawan humanitarian, teman-teman relawan segala macam, bahwa dulu ya di awal-awal 2021 begitu, kita kan susah sekali cari
vaksin, rebutan. Kondisi sekarang udah beda. Tapi di awal-awal tuh susah cari vaksin, sehingga bagaimana kita memperjuangkan kepentingan kawan-kawan relawan humanitarian yang bekerja di lapangan, karena waktu itu belum ada prioritas kan, belum. Prioritas adalah nakes dan kemudian officer government. Lah ini teman-teman yang di lapangan, relawan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang kemudian edukasi COVID segala macam, gimana? Mereka harus terjun ke lapangan, kalau tertular kan menjadi bermasalah juga edukasinya dan segala macam. Nah, teman-teman RCC ini menghimpun satu diskusi dan kemudian merumuskan namanya policy brief, kertas kebijakan yang didorong ke BNPB pada 20 April dan kemudian didorong juga ke Kemenkes. Secara bersamaan itu vaksin yang prioritas berikutnya yang kedua adalah untuk government officer, itu juga berlaku untuk relawan kemanusiaan. Nggak terasa, karena sangat smooth gitu. Oh udah boleh, udah bisa segala macam. Kalau sekarang kondisinya udah beda. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana teman-teman RCCI memperjuangkan juga kepentingan teman-teman relawan dan humanitarian worker. Boleh lanjut? Kemudian ini mungkin nggak terasa juga. Kalau kawan-kawan pakai Peduli Lindungi nggak terasa, maksudnya tuh nggak ada heboh-hebohnya segala macam, karena memang kerjanya kerja-kerja di belakang layar. Kalau teman-teman sekarang pakai Peduli Lindungi, jauh lebih baik, lebih nyaman. Bahkan sekarang kalau teman-teman nggak ada akses internet, tetap bisa pakai Peduli Lindungi karena sudah bisa kerja secara offline sistemnya. Dulu nggak bisa, dulu harus pakai connect internet dan susah banget. Ini adalah salah satu bentuk hasil di ujung ketika RCCI membuat diskusi multi stakeholders. Di situ ada Telkom, pengampu Peduli Lindungi, ada Pak Setiaji, Chief Technical Officer-nya Kemenkes, ada Mas Alphonse, ini dari komunitas, ada Mbak Astari, ada Kang Gustaf. Ini kita rembuk, lalu naskah usulan bagaimana Peduli Lindungi harusnya disempurnakan, itu banyak tuh, yang kanan atas sekedar gambarannya, itu kemudian dirembuk, kemudian secara progres bertahap itu diperbaiki oleh Kemenkes. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil aspirasi dari kawan-kawan yang terhimpun dalam RCCI. Akhirnya apa? Keluar, Peduli Lindungi sekarang tetap bisa check-in walau lagi susah sinyal. Jadi ini upaya-upaya di belakang layar yang terasa betul, tetapi oh ini tuh background-nya. Harus ada nyusun policy paper, ada yang harus nyusun action dan segala macam. Boleh lanjut? Kemudian ada kolaborasi. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman RCC ini jumlahnya banyak dan ini ada kolaborasi para mitra di dalamnya. Contohnya misalnya kolaborasi untuk edukasi tentang penanganan hoax COVID. Ikut diskusi di WhatsApp group, lalu beberapa mitra bekerja sama, misalnya Common Room dengan ISTWOT. Oke, berarti kita harus melakukan apa? Jadi itu semacam think tank tetapi cair, Mbak. Nah, teman-teman ini ISTWOT dan Common Room kemudian bikin acara di Buleleng, di utara Bali, bikin kegiatan edukasi. Ini mengundang teman-teman UNICEF, teman-teman yang lain. Jadi pakai seniman lokal ngobrolin tentang ini loh COVID, ini loh hoaxnya. Jadi pemberdayaan ekonomi rakyatnya jalan, edukasi COVID-nya jalan. Dan ini sekali lagi berdasarkan diskusi-diskusi yang ada di grup RCCI. Termasuk yang di kanan, ini Duta Edukasi Perubahan Perilaku, ada lebih dari 1.100 duta perubahan perilaku dari perguruan tinggi yang diedukasi, dibangun kapasitasnya oleh teman-teman dari RCCI. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang sangat jelas, tetapi kita tidak berada di depan. Jadi teman-teman RCCI ini tidak memposisikan RCCI di depan, tetapi menjadi fasilitas, menjadi medium untuk berbagai macam kolaborasi. Boleh lanjut? Kemudian apalagi yang dilakukan? Nah, ini kawan-kawan mungkin belum banyak juga yang tahu. Ada beberapa kegiatan secara misalnya knowledge management. Teman-teman bisa buka misalnya s.id, rcce-id. RCCI itu kalau mau cari informasi lebih lanjutnya ada di s.id/rcci-id. Acara ini live-nya secara online bisa ditonton juga di sini. Tentu saja didukung oleh teman-teman infrastruktur dari BNPB. Apa itu RCCI, bahkan nanti kita akan lihat ya rekaman-rekaman yang lainnya. Kemudian s.id info vaksin
versi ringkasnya dari situs covid19.go.id itu juga dikelola bersama oleh kawan-kawan dalam jaringan RCCI. Boleh lanjut? Situs covid19.go.id itu juga keterlibatan kawan-kawan yang berada dalam jejaring RCCI itu juga terlibat di situ. Media sosial resmi penanganan COVID-19 yaitu lawan covid19.id _id, misalnya teman-teman yang punya Instagram, Twitter dan segala macam silakan follow. Ini juga setiap konten yang di-deliver ke media sosial itu pasti kita dorong dulu ke grup RCCI untuk mendapatkan komen. Jadi sekali lagi RCCI ini semacam think tank tapi cair juga nggak cair-cair amat, tetapi bernas gitu ya. Jadi pengelolaannya juga knowledge support, lanjut. Ada knowledge sharing. Setiap 2 minggu sekali kawan-kawan bi-weekly meetup setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 15.30 teman-teman bisa ikuti kegiatan-kegiatan bi-weekly sharing. Materinya macam-macam, waktu ada Omikron kita bahas Omikron, waktu ada Delta kita bahas Delta, kita bahas terus dan bukan cuma bahas kosong-kosong aja ya. Karena di situ pengambil kebijakannya ada, praktisinya ada segala macam, lalu langkah konkretnya kita mesti ngapain. Nah, ini rutin dilakukan, ada training juga oleh Mas Risang dari UNICEF. Itu ada muka Mas Basra ya, kalau teman-teman kalau buka masker itu ada Mas Basra, ada Jubir Kemenkes juga dan segala macam. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita nulis sharing. Biasanya dari sini kalau perlu concrete actionnya brief policy, policy brief kita keluarin policy brief, kalau action kita langsung action. Tapi ini selalu rutin. Lanjut. Dan kita di RCCI mencoba untuk mewarnai diskusi global. Mumpung jelang-jelang akhir tahun nanti akan ada G20 dan ada sayapnya C20, maka sejak awal teman-teman di RCCI yang diwakili oleh Mas Safero, Mas Basra dan Mbak Kiki juga dengan kawan-kawan lain mulai terlibat dalam diskusi-diskusi C20 khususnya untuk isu tentang vaksin akses dan global health. Boleh lanjut? Dan terakhir, dan ini saat ini jumlah network ya, kita nggak bilang member karena bukan membership sifatnya, tapi kemitraan kita jumlahnya sudah 215 organisasi yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dan very much welcome kalau kawan-kawan nanti sangat bisa untuk mewarnai diskusi ini. Lanjut. Ini cuma standar saja. Sebenarnya bagaimana kemudian RCCI ini bergerak, patokannya ada 4, membangun trust di national authority. Nanti biar nanti pemerintah siapa lu gitu, nggak gitu. Jadi kita sangat dekat, sangat erat dan membantu national authority. Kemudian raise awareness, knowledge, and confidence di masyarakat sipil dan publik umum, melakukan advocate untuk kebijakan, guideline intervention, jadi bikin policy paper, bikin apa segala macam. Jadi sangat dibutuhkan orang-orang yang juga selain bisa ada yang di lapangan, juga ada yang bisa mikir dan segala macam. Kita akan bagi-bagi tugas semuanya di RCCI. Dan terakhir ada mitigate the secondary impact of COVID through community resilience. Community resilience inilah yang kemudian menjadi faktor terpenting mengapa RCCI hadir. Teman-teman hadir di sini, di Rumah Resiliensi Indonesia adalah faktor yang nomor 4, cuman ketutupan kursi. Mitigate the secondary impact of COVID-19 through community resilience. Ketahanan komunitas ini yang kita bangun bersama. Lanjut. Dan ini slide terakhir, nanti mungkin akan dipandu Mas Basra. Mas Basra udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuis juga. Nanti bisa dimunculin lagi, teman-teman akan kita ajak untuk kemudian scan QR code. Kalau biasa masuk ke restoran kan sekarang apa-apa menunya di scan ya. Nah sekarang nanti bisa itu di scan langsung masuk ke rcci.id. Nanti akan ada aneka kompetisi mendapatkan kaos yang dipakai Mas Basra. Oke. Kaos baru. Terima kasih Mas Basra. Terima kasih, kasih tepuk tangan lu buat Mas Doni BU. Oke. Kita punya waktu sekitar 2-3 menit. Boleh dong ada teman-teman yang mau nanya terkait dengan RCCI Working Group. Silakan, mungkin teman-teman yang mau nanya. Kita punya 2 panel hebat nih, ada Mas Doni BU dan juga Mbak Tita Moktijasi. Silakan. Silakan, Mas Safero boleh dibantu? Ini aja Mas. Oh udah ada. Oh udah ada, oke. Silakan. Ya. Selamat pagi. Pagi. Saya Meli dari Plan Indonesia. Plan baik. Saya mau nanya, ini kan cukup bagus sebenarnya. Hanya saya nggak tahu bagaimana sih teman-teman melihat
atau selama ini mengikutkan partisipan dari anak-anak muda gitu ya, youth dan juga anak-anak gitu. Karena kan resikonya kalau misalnya terkait COVID ataupun nanti ada resiko-resiko lain kan mereka juga penting tuh suara-suaranya mereka, pengalamannya mereka gitu. Oke, siapa namanya Ibu mau jadi planning? Meili. 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 Ya. Baik, terima kasih Bu Mel, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Meili. Oke, mungkin dari Mas Doni dan Mbak Titi. Dari Mbak Titi, mungkin yang penanya bisa mendapatkan kaos ya? Betul sekali. Mas Safero, tolong. Mas Safero nanti dikasih kaos ya? Ya, Oke. jangan cuma duduk-duduk aja Mas Safero. Aduh, maaf ya suka gitu, komunikasi resiko ya agak neken. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Titi ya? Mbak Titi. Saya jujur ingin belajar juga. Di sini. Pertanyaannya peran anak muda nih di forum RCC Working Group COVID-19 yang udah berjalan ini gimana? Kalau dari selama sekian banyak mengikuti kegiatan Mbak Meli, kita lihat sekali betapa anak-anak muda itu banyak yang ikut. Karena kalau ikut tuh lebih dari 100-an terakhir apalagi banyak. Jadi memang mereka sangat-sangat, mereka menjadi kunci sebetulnya ketika mengatakan bahwa target dari RCC adalah preventive behavior. Jadi upaya untuk mencegah, pencegahannya. Nah anak-anak muda inilah yang sebetulnya kemudian menjadi kunci. Karena ketika mereka kemudian ikut kegiatan itu mereka bisa kasih tahu sama keluarganya gitu ya. Mereka yang ada di mana-mana apalagi mereka juga sering keluar gitu ya. Jadi mereka adalah elemen penting dalam pencapaian target kita untuk memiliki perilaku pencegahan. Mereka adalah elemen penting sekali dan saya lihat beberapa organisasi memang mengkhususkan diri untuk pengembangan kapasitas para pemuda-pemudi. Jadi mereka adalah elemen penting dan harus kita ajak bersama-sama. Jadi bukan kita yang rambut-rambut putih ini Mas, harus yang rambut-rambutnya hitam gitu loh. Ya gitu. Oke, silakan. Baik, terakhir itu agak komunikasi beresiko ya. Oke, baik Mas Doni boleh ditambahin. Komunikasi yang beresiko ya. Bukan resiko ya. Silakan Mas Doni. Oh, ada pertanyaan. Nanti Mas Doni ada yang mau ditambahin dulu? Gak apa-apa sambil mic. Oke. Kalau gitu ada dua. Dari kiri dulu, oke. Saya cuma menambahkan sedikit, jadi RCCI itu kayak hub. Di mana institusi-institusinya tuh bergabung saling ngerembuk. Ini contohnya nih Kang Gustaf nih baru datang, yang common room yang tadi saya tunjukin itu. Ini walaupun nggak muda, tetapi dia mengampu beberapa kegiatan anak muda. Nah, pada saat bikin kegiatan di Buleleng dan di Cipta Gelar, itu pelibatan anak mudanya banyak. Tapi gagasannya biasanya dirembuknya di diskusi di RCCI. Terima kasih Kang Gustaf. Terima kasih tepuk tangan dulu ya buat penanya kita Mbak Meli, terima kasih. Prinsipnya be first ya, baru datang langsung ditunjuk Kang Gustaf. Oke, iya tadi juga itu ya teman-teman Duta Perubahan Perilaku ya, perguruan tinggi itu youth activation juga. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Ya, terima kasih. Kami mewakili dari disabilitas untuk penanganan COVID maupun pengurangan COVID. Seperti itu, bagaimana sistem melibatkan disabilitas seperti itu. Maksudnya disabilitas tidak objek tapi subjek seperti itu. Biarlah disabilitas juga punya gerak, dikasih kesempatan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan lu dari mana, Mas? Dari Klaten, Jawa dari Tengah. Klaten. Namanya? Warsito. Pak Warsito. Kasih tepuk tangan lu buat Pak Warsito dari Klaten. Baik. Silakan dari Mbak Titi dan Mas Doni. Mbak Titi? Begini Pak, yang menjadi tadi dijelaskan di dalam slide terakhir itu RCCI Working Group itu berpartner ya, bermitra. Jadi memang keterlibatan lembaga-lembaga yang mengkhususkan dirinya untuk memberdaya atau memperkuat ketangguhan mereka yang berkebutuhan lebih itu memang kami sangat harapkan Pak. Jadi dan harus kita akui juga bahwa RCCI tidak mungkin melakukan semuanya. Dan untuk itu kami bermitra dan kami membuka pintu untuk berkolaborasi bagaimana agar bahan-bahan materi yang sudah disimpan dengan baik itu kemudian menjadi materi juga yang bisa disampaikan oleh lembaga-lembaga yang bekerja di bidang itu. Gitu ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Titi. Lanjut Mas Doni. Dan tambahan saja, karena kita bergerak di sisi communication, jadi produk-produk komunikasi kita itu sekarang kita terus dorong supaya bisa ramah kawan-kawan disabilitas, teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi misalnya situs covid19.go.id itu dengan rembuk bareng akhirnya didorong salah satu oleh kawan-kawan BNPB segala macam. Sekarang sudah ada fitur-fitur bisa lebih mudah diakses oleh kawan-kawan yang misalnya memiliki keterbatasan tunanetra,
kawan-kawan yang memang memiliki keperluan untuk lebih terakses informasi tersebut. Jadi ini kita dorong terus. Jadi selain programnya juga informasi yang kita dorong seperti itu. Oke, terima kasih Pak Warsito. Jadi ada beberapa sesi juga mengangkat isu disabilitas juga ya, vaksinasi untuk disabilitas. Jadi secara program-program turunannya juga konsekuensi produk-produknya juga demikian ya. Betul. Jadi nanti teman-teman buka aja SID RCCID, itu ada rekaman-rekaman diskusinya apa aja tuh. Itu kita collecting semua dengan sangat rapi, teman-teman bisa ikuti. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Warsito. Kaosnya Mas Safero udah aman? Oke, Pak Warsito, terima kasih. Lalu tadi ada pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir atau ada mau nanya lagi? Pertanyaan ketiga, silakan. Terima kasih waktu kesempatannya dan terima kasih presentasinya, selalu menarik ya melihat perkembangan. Saya melanjutkan pertanyaan dari Mbak Meli tadi dan juga sampaikan Mas Doni, karena RCCI ini kan hub ya. Apakah hubnya itu hanya di nasional dan juga ada di daerah, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pelibatan anak muda, misalnya kami di MDMC itu juga ada duta perubahan perilaku COVID misalnya di 7 provinsi. Apakah itu nanti bisa dimasukkan di sana supaya mereka saling berinteraksi, dan memang duta perubahan perilakunya itu bukan mahasiswa, justru SMA semua. Jadi anak-anak SMA dan mereka sudah menjadi peer group di kabupatennya masing-masing. Nah ini membesarkan dan menggerakkan itu ya, itu mekanismenya seperti apa sehingga mungkin nanti di 7 provinsi itu biar kita misalnya libatkan untuk menjangkau lebih luas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titi sama Mas Basra. Waduh, kok jadi saya moderator. Supaya nggak gabut di depan. Silakan. Aduh, ini komunikasi beresiko nih. Baik, silakan Mbak Titi. Mbak Ama dan teman-teman semua, Mbak Amanya ada lagi ini. Jadi kalau ditanyakan bagaimana proses untuk mengaktifkan mitra-mitra kita di lapangan. Jadi memang Mbak Ama memang pusatnya ini di nasional. Tetapi karena memang kegiatannya itu terbuka untuk semua mitra yang bisa melakukan kegiatan bersama, maka tentu saja apa yang kami lakukan di daerah itu bisa diturunkan gitu ya untuk kemudian diaktifkan. Dan di pusat seperti yang biasanya pengalaman kami juga di OCA, kita mendorong memfasilitasi, membantu teman-teman di lapangan yang memang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan RCCI. Jadi kalau Muhammadiyah dengan cabang yang banyak sekali, itu dengan sangat kami harapkan menjadi bagian dari network ini Mbak, dari jejaring ini. Dengan senang hati kita kolaborasi Mbak, supaya kemudian RCCI bisa menyampai ke Papua, ujung sana gitu ya. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi dan kami fasilitasi gitu. Oke, terima kasih Mbak Titi. Tepuk tangan buat Mbak Titi. Mas Doni? Jadi memang kalau hub sebenarnya karena juga ini kita dipaksa pada saat pandemi semuanya online. Jadi sebenarnya koordinasinya online Mbak. Tapi begitu dibutuhkan untuk onsite, nanti kita biasanya pengarahan dari simpul-simpul. Misalnya butuh edukasi tentang komunikasi misalnya. Itu nanti Mas Risang apakah online, apakah onsite. Butuh edukasi tentang jadi bentuknya seperti itu kolaborasi Mbak. Oke, dan prinsipnya community led ya Mbak Titi dan Mas Doni ya. Jadi komunitas yang di depan ya. Bukan RCC hanya hub, facilitate gitu ya, supporting. Nah, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu buat ketiga pertanyaan kita. Oke. Kita mau main quiz kali, Mas Doni. Ya, udah siap pertanyaannya? Mas Doni yang nyiapin? Enggak, Mas. Oh, enggak saya. Oke. Oke. Kuisnya singkat aja, cepet-cepetan, angkat tangan. Nanti yang menang akan dapat kaos ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, nanti angkat tangan cepet-cepetan ya, Mas Safero liatin ya. Mas Safero. Oke? Oke. Ada Mbak Kiki juga dari UNICEF. Aduh, selamat bergabung Mbak Kiki. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apakah website resmi COVID-19 di Indonesia? Itu ada. Itu tuh. Safero, boleh dibantu? Kaos. Berarti. covid19.go.id. Oke, tepuk tangan. Kok tahu ya? Iya. Kok tahu ya? Pengunjung berarti. Oh, pengunjung. Ya. Oke. Kaosnya udah disiapin Mas Vero ya? Vero ya. Siapin 10 ya, betul. Lanjut Mas Basra pertanyaan. Oke. Apakah tautan link untuk akses informasi terkait dengan RCC Working Group Indonesia for COVID-19? Ada di depan sih.
bendanya. Oh, iya ada ya? ada. Gak bisa berarti, gak bisa ditanya. Gak apa-apa. Jangan nggak tahu. Oh. Iya, itu tuh. Oh ya, s.id/rcc.id. Iya, betul kan? Salah. Emang salah? Salah. Harusnya apa? Strip. Oh, Tapi kasih tepuk tangan. gak apa-apa, tapi sudah menjawab, sudah berupaya. Oke. Ini teman-teman sekalian ya, ini silakan di scan, nanti dapat kaos yang kayak di Bas-Basa boleh balik badan nggak? Waduh. Nah ini nanti Saya baru sekali narasumber nyuruh moderator ya. ini bisa di scan. Jadi ini adalah bentuk supaya nggak cuma ke restoran aja kita kebiasaannya kan, tapi yang terkait dengan edukasi segala macam ini bisa di scan. Nah bahkan pelatihan-pelatihan kayak gini, misalnya menggunakan teknologi digital untuk komunikasi publik, kita siap untuk diterjunkan, RCC siap diterjun ke lapangan dimanapun kawan-kawan berada. Gitulah teman-teman, kalau namanya komunikasi risiko tadi ya trust ya, jadi moderator aja bisa disuruh-suruh gitu. Oke. Aduh, oke, pertanyaan ketiga. Berapa minggu sekali RCC melakukan diskusi rutin? Ada yang tahu? Berapa minggu sekali RCCI melakukan diskusi rutin? 2 minggu sekali, 4 minggu sekali, seminggu Ada yang sekali? tahu? Ada yang tahu? Silakan Bapak. Tebak-tebak aja dapat Pak, kaos Pak. Dapat Pak. 2 minggu sekali. Wih, kenalin nama siapa Pak? Mantap. Namanya siapa? Nama saya Edi Susanto. Oh, dari Edi Susanto. Vidakama. Oke, Terima kasih Pak Edi. Betul 2 minggu Betul sekali. Teman-teman mau mengikuti jadwal kegiatan, diskusi, rekaman sebelumnya, sekali lagi sama websitenya di s.id RCCI strip id ya, atau tinggal di scan keluar menunya. Betul. Oke, kalau gitu mungkin kayaknya kuisnya udah, pertanyaan juga udah banyak, dan teman-teman sudah lebih banyak tahu tentang RCC Working Group untuk respon COVID-19 di Indonesia. Mungkin Mbak Titi mau ngasih kesimpulan nggak atau ringkasan nih buat teman-teman yang ada di Rumah Resiliensi Indonesia maupun yang ada di YouTube dan Zoom. Silakan Mbak Titi. Terima kasih Mas Doni dan Mas Basra. Saya buat kesimpulan dalam 2 bahasa ya untuk memudahkan kita semua. Jadi tadi dijelaskan bahwa RCC itu adalah kumpulan, jadi jejaring yang mendorong dengan target utama promosi perubahan perilaku pencegahan COVID. Dan fungsinya saya tadi sarikan ada 4. Yang pertama adalah sebagai tempat konsultasi dari multi stakeholder. Jadi tempat-tempat berkonsultasi dari berbagai pihak, apakah itu dari pemuda, dari organisasi pemerintah, kementerian lembaga, NGO, INGO. Kemudian yang kedua dia menjadi tempat untuk kolaborasi. Kolaborasinya berbentuk dalam bentuk diskusi-diskusi teknis, kemudian juga event-event kegiatan, kemudian kegiatan pengembangan kapasitas, ada dukungan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pengetahuan, kemudian juga pertukaran pengetahuan.